Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Siang ini kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Kita masuk ke hadis yang kedua dari bab An-Nahyu 'anil bid'ah wa muhdatsatil umur. Bab tentang larangan dari amalan-amalan bid'ah dan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Hadisnya diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kata Jabir bin Abdullah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu. Kata Jabir bin Abdullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berkhutbah, maksudnya khutbah Jumat yang rutin setiap pekan. Setiap Jumat Rasulullah SAW pasti menjadi khotibnya. Apabila beliau berkhutbah, biasanya Rasulullah SAW ihmarrat ainahu, kedua matanya memerah, wa ala sautuhu, dan suaranya meninggi. Kedua matanya memerah, suaranya meninggi. Washtadda ghadabuhu, dan kemarahannya semakin keras. Maksudnya dia nampak dengan suara yang tinggi tersebut, juga mata yang memerah, terlihat seperti orang yang marah. Kenapa? Karena sangat tegasnya beliau di dalam menyampaikan khutbahnya. Digambarkan oleh Jabir hatta ka'annahu mundziru jaisin, hingga beliau ketika berkhutbah itu seolah orang yang sedang memperingatkan pasukan perang, orang yang bertugas mengingatkan pasukan perang dengan datangnya musuh. Jika ada orang yang berjaga-jaga di gerbang, di pintu utama umpamanya, lalu musuh datang, maka penjaga ini akan memberitahu pasukan di belakangnya bahwa musuh telah datang, musuh telah datang. Mengingatkan dengan sangat serius, dengan sangat menjiwai. Nah, Rasulullah SAW ketika berkhutbah, beliau seperti orang yang sedang mengingatkan pasukan perang. Dan ini tentunya akan menggugah perhatian jamaahnya, perhatian orang-orang yang hadir di dalam khutbah Jumat tersebut. Tentunya ini Rasulullah SAW bukan menunjukkan bahwa beliau itu memiliki sifat emosional, gampang marah, sehingga di khutbah juga beliau marah-marah seperti itu. Akan tetapi beliau pandai menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan seharusnya. Beliau tentunya dalam kesehariannya adalah orang yang paling lembut, murah senyum. Akan tetapi saat mengingatkan sesuatu yang penting, mengingatkan tentang halal dan haram, mengingatkan tentang neraka, mengingatkan tentang azab Allah bagi orang-orang yang melanggar, maka beliau mengingatkan dengan serius, benar-benar menggugah perhatian jamaahnya. Maka Rasulullah SAW menggunakan cara-cara yang mengena di hati para pendengarnya, membuat orang-orang tergugah, membuat orang-orang memperhatikan. Terlihat sekali bagaimana penjiwaan Rasulullah SAW ketika menyampaikan peringatan-peringatannya di khutbah-khutbahnya. Kata Jabir bin Abdullah, seolah-olah beliau memperingatkan pasukan perang yang mengatakan sobbahakum wa massakum
waspadalah kalian di waktu pagi. Wah, musuh bisa menyergap kalian setiap saat. Begitu juga waspada kalian di waktu sore. Nah, seolah mengatakan demikian. Wa yaqulu bu'istu ana wasa'ati kahataini. Di antara khutbah beliau yang disampaikan kepada para jamaahnya adalah kata beliau, bu'istu ana wasa'ati kahataini. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jarak antara diutusnya aku dengan datangnya kiamat itu kahataini, seperti dua jari ini. Beliau sambil mengangkat as-sababah wal wusta, sambil mengangkat jari telunjuk dan jari tengah ini. Rasulullah mengatakan diutusnya aku sebagai nabi dengan datangnya hari kiamat, jaraknya itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan dua jari tengah, jarak yang sangat dekat. Dan kalau kita perhatikan, tidak jauh berbeda panjangnya antara jari telunjuk dan jari tengah, hanya satu kuku bedanya atau setengah kuku bedanya. Dan ini untuk menunjukkan dekatnya datangnya hari kiamat setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai hari ini, sejak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini berapa tahun? Udah berapa tahun, Pak? Sekarang udah hijriahnya aja kita udah 1400 lebih kan. Berarti sejak diutus Rasulullah sampai hari ini udah 1400 tahun dan belum juga terjadi hari kiamat. Maka ini menunjukkan bahwa umur dunia ini sangat panjang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut diutusnya beliau sampai hari kiamat itu adalah jarak yang sangat pendek dibandingkan seluruh usia kehidupan ini. Jangan bandingkannya dengan usia masing-masing. Disebut pendek itu kita hanya berusia misalnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Akan tetapi dibandingkan jangan dengan usia panjangnya usia kehidupan ini sejak diciptakan dunia ini, manusia yang pertama ini entah berapa miliar tahun. Sebagian ada yang menyebut, sebagian ahli geologi menyebut ini sekian miliar tahun. Akan tetapi tentunya ini tidak berdasarkan nas-nas syariat. Perkara-perkara yang telah lalu, cerita-cerita tentang hitungan-hitungan masa lalu, kalau itu tidak ada nasnya dalam syariat, maka kita tawakuf di dalam hal tersebut. Bisa benar, bisa juga salah, wallahu ta'ala a'lam. Cerita-cerita tentang masa lalu kita menyikapinya dari para ahli hitungan-hitungan tentang perkara-perkara yang masa lalu, kita menyikapi sebagaimana menyikapi kisah-kisah Israiliyat, itu kata Syekh Utsaimin. Sebagaimana kita menyikapi kisah-kisah Israiliyat. Apabila kisah Israiliyat, kisah-kisah yang datang dari Banu Israel itu dibenarkan oleh syariat, maka kita membenarkannya. Apabila didustakan oleh syariat, maka kita juga mendustakannya. Apabila tidak ada dalam syariat yang membenarkan, juga tidak ada yang mendustakan, maka kita tawakuf. Kita menahan diri, tidak juga membenarkan, tidak juga mendustakan. Bisa jadi benar, bisa jadi salah. Yang jelas kita yakin sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW sendiri dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW suatu kali berceramah, memberi nasihat kepada para sahabatnya di waktu sore setelah asar. Kemudian Rasulullah mengatakan, sesungguhnya jarak antara diutusnya aku dengan datangnya hari kiamat itu seperti waktu sore hari ini sampai maghrib. Saking ingin menggambarkan dekatnya. Kenapa? Karena sudah di ujung. Dengan datangnya Rasulullah SAW ini sudah di ujung dunia, sudah di ujung, sudah di akhir zaman. Kalau disebut dekatnya ini sudah 1400 tahun saja, ini masih juga belum kiamat. Ini menunjukkan bahwa usia sebelum kita ini, kehidupan dunia ini begitu panjangnya. Maka ukurannya adalah panjangnya kehidupan dunia ini. Dan wallahu alam, apa yang akan terjadi di kemudian hari, kapan persisnya kiamat tersebut, kita tidak juga boleh
untuk menduga-duga. Kalau tadi apa yang cerita tentang masa yang lalu kita benarkan apabila dibenarkan oleh syariat, kita dustakan apabila didustakan oleh syariat, dan kita tawakuf menahan diri tidak membenarkan dan tidak mendustakan jika tidak datang syariat tentang hal tersebut. Begitu juga tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Kita tidak boleh meramal-ramal kecuali sekedar apa yang disampaikan yang jelas dibenarkan dalam syariat. Syariat hanya menyebut ciri-cirinya, syariat juga menyebut telah dekat waktunya, akan tetapi memastikan kapan akan terjadinya sebagaimana ramalan sebagian yang tersebar pada sebagian yang diustadkan oleh masyarakat, akan terjadi pada tahun sekian. 2020 sekarang sudah lewat dan belum juga kiamat. Disebutkan ciri-cirinya akan seperti ini, sudah dekat, padahal peringatan tentang dekatnya hari kiamat itu bukan sesuatu yang aneh. Sudah dari sejak zaman Rasulullah SAW sudah diperingatkan kedekatan hari kiamat tersebut, dan terus-menerus diingatkan dalam Al-Quran juga di dalam hadis supaya kita senantiasa bersiap-siap menghadapi hari tersebut tanpa memastikan kapan akan terjadinya, di tanggal berapa, di tahun berapa, karena perlu kepada dalil yang khusus untuk menyebutkan waktu tertentu. Kemudian Rasulullah SAW di dalam khutbahnya juga beliau biasa membaca hal ini. Amma ba'du. Setelah beliau mengucapkan amma ba'du, maka beliau menyampaikan fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Sebaik-baik omongan adalah kitabullah, sebaik-baik pembicaraan adalah Al-Quran, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal yang paling buruk adalah hal-hal yang baru di dalam agama. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama ini adalah hal yang terburuk. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Ini yang terkait dengan bab ini, bab larangan dari berbuat bid'ah. Ini terus-menerus diingatkan oleh Rasulullah di dalam khutbah-khutbahnya. Jangan sampai mengada-ngadakan ibadah yang tidak pernah diperintahkan dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentang penjelasan hal ini, insya Allah saya cukupkan dengan penjelasan sebelumnya. Ini pernah juga dijelaskan dalam hadis Irbad bin Sariyah. Rasulullah mengingatkan kullu muhdatsatin dhalalah. Semua perkara yang baru adalah sesat, dan semua kesesatan itu tempatnya di neraka. Begitu juga dalam hadis sebelum hadis ini sudah secara jelas perbuatan-perbuatan bid'ah itu tidak diterima, bahkan menyebabkan pelakunya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di bagian akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana aula bikulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fali ahlihi wa man taraka dainan aw doyaan fa ilayya wa alayya. Kata Rasulullah, aku lebih utama bagi setiap orang yang beriman daripada dirinya sendiri. Aku lebih utama daripada diri sendiri seorang mukmin. Rasulullah itu lebih utama bagi orang mukmin daripada diri orang mukmin itu sendiri. Kita semua orang yang beriman lebih mengutamakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada diri kita sendiri, daripada keluarga kita sendiri, daripada harta kita, daripada jiwa kita. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih didahulukan daripada diri kita sendiri. Kemudian kata Rasulullah, man taraka malan fali ahlihi. Barang siapa yang meninggalkan harta, maksudnya dia meninggal dan meninggalkan harta, harta warisan maksudnya. Fali ahlihi, maka harta tersebut adalah hak keluarganya sesuai dengan peraturan syariat. Mana yang berhak mendapatkan warisan,
siapa mendapatkan berapa persen dari hartanya, itu ada peraturan tersendiri secara terpisah yang disebutkan di dalam Al-Quran juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Barang siapa yang meninggalkan harta warisan maka itu menjadi hak keluarganya. Wa man taraka dainan aw doyaan fa ilayya wa alayya. Dan barang siapa yang meninggalkan utang dan atau meninggalkan keluarga, anak atau istri, ya, ketika meninggal ada orang yang meninggalkan harta dan harta itu dibagikan kepada ahli warisnya. Ada juga yang tidak meninggalkan harta tapi meninggalkan utang, juga meninggalkan keluarga yang kalau tidak diurus maka akan terlantar, maka disebut doyaan, meninggalkan keluarga yang akan terlantar ketika meninggal. Maka Rasulullah SAW mengatakan fa ilayya wa alayya, maka mereka di dalam tanggunganku. Ini karena kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ini saya tanggung, yang punya utang saya yang bayar, yang meninggalkan anak yatim terlantar maka saya yang mengurusnya. Ini kasih sayang Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jika dia meninggalkan warisan tidak diambil oleh Rasulullah SAW, tapi hak ahli warisnya. Tapi kalau dia meninggalkan utang, meninggalkan anak-anak yang terlantar dengan meninggalnya dia, maka aku yang menanggungnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini diucapkan ketika memang Rasulullah punya harta. Ketika saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Taala rezekinya melalui harta-harta ghanimah, melalui kemenangan-kemenangan kaum muslimin, dan menyebabkan Rasulullah juga mendapatkan bagian sebagaimana yang ditentukan di dalam syariat, 1/5 bagi Rasulullah SAW. Maka beliau bisa untuk membayarkan utang orang yang meninggal, dibantu oleh Rasulullah SAW. Tapi ketika tidak punya, Rasulullah SAW dalam kejadian yang lain sebelum mendapatkan rezeki tersebut tidak bisa juga Rasulullah membayarkan mereka. Ketika ada seorang yang meninggal kemudian Rasulullah datang, maka Rasulullah tanya terlebih dahulu, apakah orang ini punya utang? Kemudian dijawab, iya punya utang. Maka Rasulullah berpaling. Rasulullah tidak mensolatkan dan memerintahkan para sahabat mensolatkannya. Kalian solatkan. Dalam riwayat yang lain dari Abu Qatadah, Rasulullah SAW kejadian hampir sama, hendak mensolatkan, kemudian Rasulullah bertanya, apakah jenazah ini punya utang? Maka para sahabat mengatakan, iya dia punya utang. Kemudian Rasulullah juga berpaling dan menyuruh sahabat untuk mensolatkannya, tapi Rasulullah tidak mau mensolatkan. Abu Qatadah saat itu mengejar Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya insya Allah, saya siap menanggungnya, saya siap menanggung utangnya. Maka setelah dipastikan benar dia siap menanggung utangnya, maka Rasulullah kembali lagi dan mensolatkannya. Ini sekaligus menunjukkan bahaya utang, bahaya berutang. Jangan bermudah-mudahan kita di dalam meminjam uang hanya karena keperluan yang sepele, bukan keperluan yang darurat. Kenapa? Karena pertanggungjawabannya itu berat. Sampai Rasulullah tidak mau mensolatkan. Kenapa? Karena kalau Rasulullah mensolatkan pasti meminta ampunan kepada orang tersebut, sedangkan orang yang punya utang dia masih memiliki masalah, tidak mungkin masuk surga. Berarti Rasulullah bertentangan dengan fakta. Karena para Rasulullah itu doanya dikabulkan. Rasul minta ampunan, sedangkan dia itu tidak diampuni apabila dia punya utang. Utangnya itu terus akan ditagih sampai hari kiamat. Dia tertunda dari masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala ketika dia masih punya utang. Nanti di akhirat juga dia harus membayarnya. Dan dia tidak punya harta, tidak punya uang, tidak punya apa-apa untuk membayarnya kecuali amalan-amalan. Mending kalau dia punya amalan yang banyak, kemudian ketika dibayarkan dengan amalan tersebut masih tersisa, masih cukup untuk tiket masuk ke dalam surga. Tapi yang celaka ketika dibayarkan amalan solehnya, padahal amalan juga hanya punya sedikit, dibayarkan habis, akhirnya tidak cukup masuk ke dalam surga. Dan yang terjadi adalah sebaliknya, masuk ke dalam neraka. Bahkan dalam Al-Quran itu untuk nikah sekalipun Allah memperingatkan jangan sampai kita tidak tahu malu kemudian minjam ke sana kemari, tidak menjaga kesucian diri. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal yastafifil ladina la yajiduna nikahan.
Hendaklah orang yang tidak punya harta untuk nikah, untuk menjaga kehormatan dirinya, jangan sampai meminta-minta, meminjam ke sana kemari sampai Allah memberikan karunia kepadanya sehingga cukup untuk nikah tersebut. Wallahu taala a'lam. Ini yang disampaikan dari pesan-pesan Rasulullah SAW di hadis yang kedua, peringatan dari perbuatan bid'ah tadi di bagian tengahnya, kemudian ada beberapa peringatan dari Rasulullah SAW yang lainnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.